Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dapat tertera di layar akan mempresentasikan hasil praktikum kami modul 4 dan 5. Sebelum itu, apa itu gen 16 sRNA? Yaitu gen pengkode subunit kecil ribosom prokaryotik atau 30S dengan panjangnya itu sekitar 1.500 pasang basa. Terus ada pada semua bakteri dan archaea, universal molecular marker untuk identifikasi mikroba. Terus strukturnya juga unik, yaitu ada 9 daerah variabel yang spesifik untuk setiap spesies. Terus daerah konservatif, yaitu maksudnya adalah stabil secara evolusioner, kombinasi antara konservatif dan variabel, yaitu untuk penanda molekular ideal. Kenapa harus pakai 16 sRNA? Yaitu karena identifikasi bakterinya tanpa kultivasi, database sequence-nya itu lengkap dan terupdate, resolusi taksonominya baik, dari spesies hingga kingdom, sama standar MAS dalam mikrobiologi molekuler. Amplifikasi gennya itu menggunakan teknik PCR. Nah, teknik PCR ini juga secara in vitro atau di luar sel, tahapannya ada 3, yaitu denaturasi, annealing, dan extension yang dijelaskan di cara kerja. Langkah-langkah analisisnya itu analisis bioinformatikanya itu, pertama kita sequencing DNA-nya dulu. Nah, di praktikum ini kita pakai metode Sanger sequencing. Terus habis itu setelah udah dapat urutannya, baru kita bakal analisis pakai program BLAST untuk menentukan kekerabatannya. Cara kerja untuk modul 4 itu dibagi menjadi 3, yaitu ekstraksi DNA dari sel bakteri E. coli, kemudian amplifikasi DNA dengan teknik PCR, dan elektroforesis di agar-agar. Pertama-tama, sampel bakteri diambil dari cawan, kemudian dimasukkan ke dalam mikrotub yang berisi larutan Chalex, dan dididihkan selama 10 menit. Kemudian didinginkan di suhu ruang, setelah itu disentrifugasi pada kecepatan 12.000 rpm. Kemudian yang diambil itu supernatannya dan dimasukkan ke mikrotub steril dan dibagi ke 4 tabung PCR. Untuk masing-masing tabung dimasukkan template. Untuk tabung A itu dimasukkan DDH2O sebagai kontrol negatif. Untuk tabung B dan tabung C itu dimasukkan DNA untuk sampel 1 dan sampel 2. Dan untuk tabung D itu dimasukkan DNA yang kontrol positif. Kemudian ditambahkan master mix yang berisi air, primer forward, dan primer reverse, template, dan DreamTex Green PCR mix. DreamTex Green PCR Mix ini terdiri dari DreamTex buffer, kemudian DNA polimerase, DNTP, dan juga MgCl2. Kemudian setelah itu masuk ke mesin PCR dan mengalami 3 proses utama, yaitu denaturasi, annealing, dan extension. Pada denaturasi itu pemutusan ikatan hidrogen dari double helix menjadi single helix menjadi untai tunggal pada suhu 94 derajat Celcius. Setelah itu proses annealing atau penempelan primer itu dilakukan pada suhu 58 derajat Celcius. Primer menempel pada daerah 3 aksen dari masing-masing rantai. Kemudian setelah itu extension atau pemanjangan itu menggunakan DNTP untuk mensintesis rantai DNA dan menggunakan DNA polimerase yang menempel pada ujung 3 aksen pada primer sehingga dapat terjadi pemanjangan dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Setelah itu masuk ke elektroforesis, di mana hasil PCR itu diambil sebanyak 5 mikroliter dan dimasukkan ke dalam gel agarosol, kemudian dilakukan elektroforesis pada tegangan 85 volt dan pada waktu 40 menit. Kemudian analisis dilakukan di bawah sinar UV. Selanjutnya, cara kerja untuk modul 5 itu masuk ke website BLAST atau Basic Local Alignment Search Tool. Kemudian pilih nucleotide BLAST. Setelah itu, copy paste sequence yang sebelumnya telah dikasih, kemudian klik BLAST. Setelah itu, pilih quality coverage dan percent identity tertinggi, dan catat accession number dan ukuran gennya. Setelah itu, klik accession number pada gen yang memiliki query coverage dan percent identity tertinggi, kemudian klik paste dan copy sequence sesuai pada kotak merah. Setelah itu, klik taksonomi dan pilih number of hits yang lebih dari 10, pilih 3 buah, dan kemudian klik paste. Kemudian copy sequence masing-masing 3 untuk number of hits yang lebih dari 10. Kemudian gabungkan sequence sebanyak 11 sequence, dan kemudian masuk ke website cluster Omega. Kemudian pilih DNA dan copy paste semua sequence yang sebelumnya telah di-copy. Kemudian klik submit dan klik view result. Lalu pilih phylogenetic tree. Pada modul 4 ini didapatkan hasil elektroforesis gel agarosa untuk strain 1 hingga strain 4. Prinsip dari elektroforesis gel agarosa itu sendiri merupakan pemisahan fragmen DNA berdasarkan ukuran dan konformasinya. Pada elektroforesis ini, diinjeksikan marker pada sumber pertama, kontrol positif pada sumber kedua, sampel 1 atau sampel 3 pada sumber ketiga, sampel 2 atau sampel 4 pada sumber keempat, dan kontrol negatif pada sumber kelima. Dapat dilihat pada strain 1 dan strain 2, didapatkan pita DNA produk PCR yang teramplifikasi dengan baik
pada posisi sekitar 1.500 base pair, yang sudah sesuai dengan kontrol positifnya. Pada kontrol negatif, tidak didapatkan adanya pita DNA produk PCR yang terlihat, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada kontaminasi pada strain 1 dan strain 2. Berikut merupakan hasil elektroforesis gel agarosa untuk strain 3 dan strain 4. Sama seperti strain 1 dan strain 2, strain 3 dan strain 4 ini menunjukkan pita DNA yang berada pada posisi 1.500 base pair, yang sudah sesuai dengan kontrol positifnya. Pada kontrol negatif tidak ditemukan adanya pita DNA yang menunjukkan tidak adanya kontaminasi pada hasil elektroforesis ini. Untuk modul 5, didapatkan hasil analisis sequence menggunakan BLAST. Terdapat 3 bakteri dengan persen identity tertinggi, yaitu 100% sebagai berikut. Untuk bakteri pertama, yaitu Bacillus ameloliquefaciens, strain TPS 17. Untuk yang kedua, yaitu Bacillus phalangensis, strain BVL03. Untuk yang terakhir adalah bakteri Bacillus phalangensis strain 0-1A. Kemudian diambil salah satu bakteri yaitu Bacillus ameloliquefaciens untuk mendapatkan data FASTA sequence, yaitu datanya adalah sebagai berikut. Nama gennya adalah 16S ribosomal RNA gen. Untuk ukuran gennya 1449 BP. Untuk jenis sequence-nya yaitu partial sequence. Dan untuk number of hits pada menu taksonomal yaitu 18 hits. Selanjutnya, hasil dari data FASTA sequence tersebut dibentuk pohon filogenetik sebagai berikut. Untuk strain 1 yang kami analisis terdapat pada keturunan dari nenek moyang pada kelompok pertama, subkelompok kedua, yaitu berkerabat dekat dengan Bacillus ameloliquefaciens, atau dapat kemungkinan strain 1 ini merupakan bakteri Bacillus ameloliquefaciens. Oke, pada modul ini kita melakukan amplifikasi fragmen gen pengkode 16 sRNA. Dari gambar gel elektroforesis terlihat jelas adanya pita DNA yang muncul di sekitar 1.500 base pair pada jalur strain 1 dan strain 2. Ukuran ini sesuai sekali dengan ukuran fragmen gen yang kita amplifikasi, yaitu gen 16 sRNA yang menjadi target amplifikasi. Kemudian dilihat dari intensitasnya, strain 1 dan strain 2 ini menunjukkan konsentrasi yang sangat tinggi dari produk hasil amplifikasi, mengindikasikan bahwa proses PCR ini berjalan dengan sangat efisien dan menghasilkan banyak salinan dari gen 16S rRNA target. Kita lihat dari kontrol positif, meskipun sedikit buram, tapi masih nampak adanya pita DNA. Kehadiran pita ini mengonfirmasi bahwa gen pengkode 16S rRNA memang terdapat dalam kontrol positif dan proses PCR secara keseluruhan berfungsi dengan baik. Sedangkan pada kontrol negatif, tidak menunjukkan adanya pita DNA yang membuktikan bahwa tidak ada kontaminasi DNA dalam reagen atau selama proses pengerjaan, sehingga amplifikasi yang terlihat pada sampel strain benar-benar berasal dari DNA bakteri target. Nah, untuk strain 3 dan 4, mirip dengan strain 1 dan 2, hasil amplifikasinya menunjukkan pita DNA yang jelas dan intens di sekitar 1.500 base pair. Bahkan lebih jelas dibandingkan strain 1 dan strain 2. Ini menandakan konsistensi keberhasilan amplifikasi di seluruh sampel bakteri yang diuji. Kemudian intensitasnya tinggi juga, menunjukkan efisiensi amplifikasi yang sangat baik, dan sama seperti sebelumnya, dikontrol positif meskipun sedikit buram dan ada semir, menunjukkan pita yang jelas, menegaskan keberadaan gen 16 sRNA, dan fungsi PCR-nya juga tepat. Sementara itu kontrol negatifnya tetap bersih tanpa pita, membuktikan tidak adanya kontaminasi yang dapat mempengaruhi hasil. Secara keseluruhan, berdasarkan pengamatan dari strain 1, 2, 3, dan 4, dapat disimpulkan bahwa fragmen gen pengkode 16 sRNA pada strain 1, 2, 3, dan 4 berhasil diamplifikasi dengan baik. Dan keberhasilan amplifikasi ini ditunjukkan oleh munculnya pita DNA yang spesifik, berukuran sekitar 1.500 base pair dan intensitasnya juga tinggi. Keberhasilan amplifikasi ini menjadi fondasi yang kuat untuk tahapan selanjutnya, yaitu analisis bioinformatika. Selanjutnya, untuk identifikasi spesies bakteri berdasarkan tabel 1, analisis BLAST terhadap gen 16S rRNA menunjukkan kemiripan tertinggi pada bakteri dengan query coverage dan persen identity 100%, di mana nilai 100% ini menunjukkan kandidat utama spesies isolat, dan isolat yang paling sesuai adalah Bacillus ameloliquefaciens strain TPS 17. Berdasarkan tabel 2,
Gen yang dianalisis adalah 16S ribosomal RNA dengan ukuran 1449 base pair yang merupakan ukuran dari parsial bakterinya dan ditemukan 18 hits taksonomi, di mana hits taksonomi ini menunjukkan kemiripan luas dengan strain lainnya. Berdasarkan pohon filogenetik, strain 1 atau sampel berada dalam satu klaster dengan strain Bacillus lainnya, menunjukkan kedekatan evolusioner dan asal dari nenek moyang yang sama. Pohon filogenetik juga memperkuat hasil BLAST bahwa isolat termasuk dalam kelompok Bacillus. Strain 1 atau sampel memiliki kesamaan genetik yang tinggi dengan Bacillus aeruginosa strain TPS17. Beberapa fitur eksperimen untuk PCR, antara lain droplet-based PCR, ini menggunakan emulsi minyak sehingga membentuk banyak droplet, kemudian dianalisis dengan sitometer. Hasilnya akan dikuantisasi menggunakan statistik. Lebih detailnya dapat dibaca di paper di bawah ini. Selanjutnya ada chip-based digital PCR, kurang lebih sama dengan ddPCR, namun ini menggunakannya ke chip silikon yang ada well banyak. Kemudian dilakukan thermal stacking sama seperti PCR biasa dan dilakukan analisis menggunakan Microsoft Fluorescence. Bisa juga menggunakan ISFET. Kurang lebih hasilnya bakal sama dengan ddPCR. Kemudian ada isothermal amplification yang menggunakan beberapa primer karena ini tidak melakukan denaturasi tapi diamplifikasi tanpa melakukan denaturasi. Keuntungannya itu tidak perlu mengubah-ubah suhu secara presisi, jadi suhunya konstan saja. Bisa dilanjutkan dengan CRISPR karena tidak melalui proses denaturasi. Kemudian untuk alternatif bioinformatik bisa menggunakan algoritma lain yaitu dengan maximal likelihood. Contoh softwarenya IQ3. Ini kurang lebih seperti regresi linear. Kemudian ada Bayesian interference. Ini kurang lebih seperti uji tek. Contoh softwarenya Mr. Bayes. Terus saran untuk praktikum ini bisa melakukan optimalisasi PCR dengan tambahan kontrol internal, kemudian melakukan optimasi reaksi dengan variasi suhu dan konsentrasi, kemudian eksperimen perbandingan bisa dilakukan antara PCR konvensional dengan metode isotermal, atau juga bisa melakukan eksplorasi metode CRISPR. Selanjutnya, dengan pendekatan genomik bisa menggunakan whole genome sequencing sehingga bisa lebih akurat dalam penentuan spesies. Kemudian analisis bioinformatika lanjutan bisa menggunakan metode ML dengan software IQ3 dan Bayesian interference dengan Mr. Bayes. Kemudian bisa dibandingkan juga akurasinya dengan hasil dari krustal omega dan dilakukan uji coba WGS atau whole genome sequencing pada isolat hasil PCR sebagai validasi identifikasi dan potensi analisis resistensi atau virulensi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan boleh diajukan di komentar di bawah. Sekian.